pemirsa, apa kabar? Senang sekali kita bertemu dalam Sinpo Dunia Sepekan, mengisi ruang informasi Anda dengan sejumlah informasi peristiwa unik dan menarik yang kami rangkum dalam Sinpo Dunia Sepekan. Bersama saya Dewi Manik dan inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Berita utama kita pemirsa, sebuah tambak emas di Zimbabwe mengubah bekas tempat pembuangan limbahnya menjadi pembangkit listrik surya guna memenuhi kebutuhan operasional tambang dan berbagai kelebihan energi ke jaringan listrik nasional. Dan proyek ini di wilayah barat daya Zimbabwe menuai pujian dari para pegiat lingkungan. Ini dia informasinya. Setelah kehilangan waktu produksi berjam-jam akibat kelangkaan listrik kronis, tambang emas Turk di Zimbabwe memutuskan untuk bertindak. Para pekerja mereka memindahkan 1,5 juta ton limbah tambang dari tempat pembuangan dan membangun pembangkit listrik tenaga surya yang menghasilkan 4,4 megawatt listrik setiap jam. And the installation of that plant on a former dam site was a strategic plan to say we have to save the environment, we have to avoid cutting into new virgin land. So we opted for a former dam site, which we had rehabilitated. Since then, the generation from the solar plant is able to run the plant, every equipment, every asset that we have on the mine, and with excess, that power is thrown into the national grid. Menurut Taurai, tidak seperti yang sebelumnya, tempat pembuangan baru tidak melepas limbah tercemar ke sungai terdekat. Sebaliknya, limbah padat disimpan di tempat pembuangan, sementara air didaur ulang untuk dipakai di tambang. Menurut Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Wilayah Barat Daya Zimbabwe, tambang-tambang lain seharusnya meniru tambang Turk yang dimiliki oleh pihak Kanada. They removed waste, the tailings, to a new site which is properly engineered to protect underground water contamination. And what we also appreciate is they didn't open a new virgin land to site their solar field. They've also saved the forest. What we also appreciate again is they've gone green. Instead of relying on thermal power or hydropower, we know the impact on the environment. Menurut pihak tambang Turk dan para ilmuwan pemerintah, proyek tenaga surya ini tersebar di lahan seluas 3,6 hektar dan akan menghemat 5,4 juta kilogram batu bara per tahun untuk energi panas, atau sekitar 117 juta liter air untuk pembangkit tenaga air. Bukan hanya para ilmuwan lingkungan yang menyambut baik proyek ini. Ibu satu anak ini adalah salah satu warga setempat yang dipekerjakan untuk membersihkan panel surya dari debu jalanan dan dari operasi penambangan batu kapur di dekatnya. My life has changed financially. I'm now able to pay for my child's school fees, buy uniforms, and I'm able to do whatever he wants to do in life. As a mother, I'm able to do these things. Perusahaan listrik Zimbabwe mengatakan dengan adanya seruan global akan energi hijau untuk mengurangi emisi, maka upaya proyek pembangkit listrik tenaga surya Turk Mine ini patut dipuji. Terutama di Zimbabwe, tempat kelangkaan listrik makin memburuk akibat kekeringan di kawasan tersebut. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Negara bagian California mengumumkan rencana pembukaan jembatan satwa terbesar di dunia, Wallis-Annenberg Wildlife Crossing, tepat di luar Los Angeles. Jembatan satwa ini akan memberikan jalur aman bagi satwa liar untuk menyeberangi jalan raya dengan 10 jalur. Selama bertahun-tahun, para ahli ekologi di California telah berusaha meyakinkan penduduk Los Angeles bahwa satwa liar setempat membutuhkan jembatan seperti halnya manusia. Bagi hewan, masalahnya adalah jalan raya 10 jalur nomor 101 ini. We see that lots of animals are coming close to the freeway in this area. The 101 freeway separates the Santa Monica Mountains from everything else to the north. And so animals can't disperse back and forth. They can't find mates in those new areas. Pada Hari Bumi 2022, di luar Los Angeles, konstruksi dimulai untuk yang para pejabat sebut akan menjadi jembatan satwa liar terbesar di dunia. Ini memungkinkan satwa menyeberangi jalan bebas hambatan dengan aman.
Gubernur California Gavin Newsom baru-baru ini mengatakan bahwa jembatan tersebut akan dibuka pada awal 2026. What we're going to do is try to make it feel like it's just part of the natural area on either side, right? So there's going to be a bunch of soil on top and vegetated areas. Kampanye penggalangan dana ini dipicu oleh peningkatan kematian puma, kucing besar liar Amerika yang hidup di daerah tersebut. Layanan Taman Nasional mengatakan bahwa dari tahun 2002 hingga Januari 2023, 34 ekor puma dalam jangkauan studi di wilayah LA telah terbunuh oleh kendaraan. The animals themselves are the best teachers. They don't want to cross our roads. They really want to find safe passage. So they're seeking them out. In some areas, Snoqualmie Pass up in Washington State, they hadn't even finished constructing one of their series of crossings and the deer were already trying to cross it. Pekerjaan konstruksi dilakukan pada malam hari untuk menghindari perlambatan lalu lintas jalan raya. Dan setelah jembatan selesai dibangun, hanya hewan yang bisa melintas. This bridge is on a major metropolitan areas going over a major freeway that actually carries over 370,000 vehicles per day. Because there is not too many places in the world where actually wildlife is next to major urban areas. Jembatan ini cukup mahal, yaitu $92 juta. Meskipun sebagian uang akan berasal dari negara, banyak juga yang berasal dari beberapa nama besar di bidang filantropi. Yayasan milik aktor Leonardo DiCaprio menyumbang $300.000. Filantropis Joan dan Frank Randall dari Newport Beach menyumbang $5 juta. Dan Annenberg Foundation memberikan sumbangan sebesar $25 juta. Jembatan ini setelah selesai dibangun akan diberi nama sesuai dengan nama CEO-nya, Wallace Annenberg. Menurut National Conference of State Legislatures, ada sekitar 1.000 jembatan satwa yang tersebar di Amerika Serikat. Dan jembatan satwa ini tidak hanya dibuat untuk melindungi hewan, tapi juga untuk manusia. Karena diperkirakan di Amerika Serikat ada 1-2 juta pengendara yang bertabrakan dengan satwa besar dan menyebabkan 200-an kematian serta 26.000 luka-luka. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Dan informasi selanjutnya, pemirsa, Indonesia siap akui status ex-WNI lewat skema izin tinggal tetap. Berkaca dari skema serupa di India, peraturan pemerintah yang dipersiapkan akan memberikan hak serupa bagi warga negara yang membuka kesempatan untuk menetap di Indonesia. Indonesia sedang mempersiapkan peraturan pemerintah untuk memfasilitasi ex-WNI sembari menunggu proses perubahan UU Kewarganegaraan. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoli menyebut peraturan pemerintah terkait status diaspora akan cukup kuat tanpa melangkahi legalitas undang-undang tentang kewarganegaraan tunggal WNI. Yang perlu kan esensinya teman-teman itu mudah datang di Indonesia, mudah tinggal di Indonesia, menikmati tanah air sampai seumur hidup. Kepada VOA, Yasona menyebut peraturan ini akan digegaskan sebelum masa jabatan Presiden Joko Widodo berakhir. Iya. Presiden sudah meminta kami untuk melakukan itu. Kita harapkan ini dalam 1 bulan, at the latest 2 months to come sudah bisa dibuat PP-nya. Yasona juga memastikan perundangan lain yang bisa terdampak atas peraturan ini akan dikoordinasikan dengan kementerian terkait. Makanya dia dibahas pada tingkat Kemenko supaya beberapa instansi kementerian yang ada stakeholders yang sama bisa membahasnya sehingga kalau PP yang dikeluarkan bisa langsung applicable. Untuk menggodok peraturan ini, pemerintah Indonesia melakukan studi banding ke India yang punya skema izin tinggal tetap bagi diaspora India. Skema OCI atau Overseas Citizenship of India diberikan kepada diaspora India yang bisa membuktikan bahwa sebelumnya mereka pernah memegang warga negara India. Skema ini memperbolehkan para diaspora yang memegang OCI untuk memiliki hak seperti warga negara India kecuali hak politik seperti memilih ataupun menjadi pejabat terpilih. Kelompok diaspora yang mengadvokasi isu dui kewarganegaraan mengaku puas dengan PP yang ditawarkan. Selama 10 tahun ini kita juga berterima kasih bahwa ada perhatian dari pemerintah dalam dui kewarganegaraan, effort dari kawan-kawan diaspora
Dan kita harapkan akan jauh lebih maju lagi nanti. Tapi sementara ini saya rasa kita harus dukung dan juga kita juga harus manfaatkan sebaik-baiknya. Diaspora Indonesia di Washington DC antusias menyambut perkembangan ini. Indonesia butuh investasi, apalagi kalau diaspora yang sudah punya bisnis di luar ingin masuk ke Indonesia, ikut berkontribusi mengembangkan bisnis di Indonesia itu sangat bagus. Gitu. Indonesia itu penuh dengan ide-ide yang mungkin sebenarnya tidak terpikirkan. Hanya saja ide-ide yang mungkin termasuk ide yang brilian ini tidak dapat panggung, tidak dapat pendanaan, dan tidak dapat kesempatan. Sementara bagi Michael, kemungkinan lolosnya skema ini membuatnya emosional. Been here for 50 years and always felt Indonesian. I feel like, why can't I go back? Just because it's my country. Meski belum diperinci, peraturan pemerintah atas skema ini akan memungkinkan diaspora Indonesia untuk tinggal tanpa batas waktu, bekerja, dan memiliki properti. Dari Washington DC, Virginia Gunawan, Eva Masrieva, VOA. Dan berita berikut ini, pemirsa, sejumlah warga sipil Ukraina menjadi relawan dengan ikut mengambil peran dalam membantu negaranya melawan Rusia. Mereka merakit drone berkamera yang dikendalikan secara jarak jauh untuk menghancurkan sasaran dan menjadi salah satu senjata ampuh dalam perang Ukraina melawan invasi Rusia. Meja kecil rapi dekat jendela ini adalah tempat kerja Yulia Saharova. Selama setengah tahun belakangan, ia melakukan tugas merakit drone di rumahnya. У мене не було думки, що в мене вийде чи не вийде. У мене була думка, що я хочу це робити, і все. Yulia yang adalah desainer produk profesional merakit drone berdasar instruksi terperinci yang dikirim oleh Social Drone UA, sebuah proyek daring yang menyediakan panduan untuk membuat sendiri serta dukungan teknis bagi para relawan yang ingin membantu tentara Ukraina. Всередині спільноті там люди діляться посиланнями, де хто там знайшов, хто дешевше. Я замовляю запчастини в Китаї, оце вони їдуть там місяць чи скільки, і потім із цих запчастин я уже самостійно збираю дрони. Ide untuk menciptakan komunitas sipil pembuat drone berasal dari relawan spesialis teknologi informasi bernama Oleksiy Asanov. Ia menemukan cara menghindari biaya impor dan menyediakan drone FPV yang lebih murah yang bisa dilengkapi untuk mencari dan menghancurkan sasaran. У нас є ліміт на ввезення, після якого ти маєш сплачувати мито. Тоді одразу питання, чи можна привести до цього ліміту, щоб не платити мито. Просто долучити багато людей, щоб вони потрошки закуповували комплектуючі раз на місяць в рамках дозволених лімітів. Mereka bisa menghemat biaya sewa karena drone dibuat di rumah dan juga biaya gaji karena semuanya adalah relawan. Який ще великий мінус централізації – це прилітає одна ракета і, в принципі, немає більше виробництва. У нас зараз більше 5 тисяч людей долучено до проєкту по всій Україні. Я не знаю, що треба зробити, щоб знищити цей проєкт. Menurut Oleksiy, para ahli sipil dan militer menguji kualitas dan kinerja drone ini. Sementara Max, yang hanya memakai nama depan untuk alasan keamanan, memastikan drone siap terbang. Буду перевіряти можливість дрона взагалі взлетіти. Тут я бачу напрямок моторів, далі дивлюсь наявність відео та можливість перемикання потужності відео. Якщо є в даному дроні, я бачу, що потрібно відео перевести в інший формат. Yulia sendiri telah membuat 39 drone dalam waktu 6 bulan. Це прям от то, що я дуже шукала, ти наче як збираєш конструктор, але у тебе є оце, а що цей конструктор може робити? Коли ти відправляєш ці дрони, ти постійно думаєш за те, щоб так, давайте служіть добре. Social Drone UA mengatakan mereka menguji dan mengirimkan sekitar 400 drone ke garis depan setiap minggu dan berharap bisa menyediakan 20.000 drone untuk membantu upaya perang tentara Ukraina setiap tahun. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sinpo Dunia Sepekan, pemirsa, dan kita lanjut informasi berikut ini. Nama Indonesia kembali bergaung di salah satu pameran dagang kopi spesial terbesar di dunia.
Specialty Coffee Expo yang berlangsung di Chicago, selain mengusung kopi spesial dari Sumatera, Sulawesi, dan Jawa, terdapat pula inovasi teknologi temper kopi buatan anak bangsa, serta kemenangan barista Indonesia di ajang World Brewers Cup yang mengalahkan pesaing dari 40 negara. Wow, keren sekali. Ini dia informasinya. Specialty Coffee Expo yang berlangsung setiap tahun merupakan ajang bisnis ke bisnis terbesar se-Amerika Utara untuk para profesional dan penikmat kopi. Pameran dagang ini mempersatukan pengunjung dengan pelaku industri kopi lewat berbagai acara, mulai dari pameran aneka produk kopi hingga serunya berbagai kompetisi tingkat nasional dan internasional, termasuk World Brewers Cup yang diikuti barista unggulan yang terseleksi dari 41 negara termasuk Indonesia yang diwakili Rian Wibawa. I would like to share with you a tasting experience. Ada sebuah filosofi yang ingin disampaikan Rian lewat racikannya. This will not only celebrate the coffee potential, but my country spirit, Bhinneka Tunggal Ika, which means unity in diversity. I'm Ryan from Indonesia. I'm very grateful to serve you this cup of coffee and the harmony. Rian berhasil memikat dewan juri dan meraih juara ketiga dalam kompetisi bergengsi ini dengan paduan 3 varietas kopi, yaitu Geisha dari Panama, Omligon dari Kolombia, dan Excelsa dari Indonesia. Jangan pernah berhenti belajar, karena kalau ngomongin nyeduh kopi itu nggak ada ilmu pastinya. Nggak ada 1 tambah 1 itu jadi 2. Jadi terus explore, terus cari tahu, karena dengan kita explore dan cari tahu dari keingintahuan diri sendiri, bisa jadi itu sebuah inovasi walaupun kecil, ternyata ada manfaatnya buat industri kopi. Ada 12 vendor yang mewakili Indonesia di tahun ini, membawakan kopi specialty dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk dari Pulau Sumatera, Sulawesi, dan Jawa. Salah satunya adalah Lucy Teja Sukmana dari Grave Farm, pertanian di Pegunungan Patuha, Ciwidey, Jawa Barat. Pertanian yang memproses biji kopi dengan konsep berkelanjutan dan pengelolaan nol limbah ini pun sejak tahun 2005 menyuplai kopi Arabica kualitas tinggi hasil budidaya petani lokal terlatih. Jadi dari hasil dari ekspor tersebut, beberapa buyer juga tertarik untuk meminang produk kami untuk masuk ke dalam pasar Amerika Serikat. Beberapa peserta lainnya yang juga sama-sama petani dan prosesor dari seluruh dunia itu cukup terkejut ya dengan cita rasa kopi Indonesia yang memang rich, memang kaya rasa, lalu memiliki keunikan tersendiri. Spotnya Indonesia itu bisa dibilang menjadi salah satu spot primadona ya, karena memang selalu dipenuhi oleh banyak sekali pembeli, calon-calon importir dari Amerika, bukan dari Amerika aja tapi dari Eropa, juga dari negara-negara lainnya itu banyak sekali yang mengunjungi pavilion Indonesia. Ada pula teknologi karya anak bangsa yang kian populer dan mengglobal, yaitu Boss Temper, singkatan dari Boston Electronics Temper, kreasi Daniel Kurnianto, seorang pengusaha Indonesia yang bermukim di kota Boston. Boss Temper merupakan temper kopi elektronik, alat pemadat bubuk kopi untuk espresso yang portable, di mana temper elektronik berguna menjaga konsistensi kepadatan bubuk kopi yang sulit didapat dengan temper manual. Inovasi ini mendapat Red Dot Design Award 2024, salah satu kompetisi desain internasional terbesar. Datang di coffee shop, saya pernah ngerasain sekali tiba-tiba espresso latte-nya berbeda banget. Terus lama-lama belajar proses bikin espresso, terus jadi ketahuan ternyata untuk bikin espresso harus tamping, dan tamping itu manual dan susah untuk precise. Dari latar belakang engineering, saya bikin solusi dan ternyata banyak banget animonya, banyak banget orang yang tertarik karena ini sangat unik, nggak ada di dunia satupun. Jadi saya akhirnya file patent yang di Amerika dan di beberapa negara internasional. I love the Bose Stamp. I use it every morning to make my coffee. I think it's simple, consistent, and makes a beautiful tamping solution for my house. Tim Indonesia secara rutin mengusung kopi Indonesia di salah satu pameran kopi spesial terbesar dunia ini. Dari Chicago, Illinois, Irfan Ihsan, Aryatna Budianto, dan Dania Iman, VOA. Dan berita berikut ini pemirsa, kenyamanan membeli tiket konser lewat satu aplikasi ponsel kembali mendapat sorotan. Setelah pemerintah Amerika Serikat menggugat promotor dan penyedia layanan beli tiket terbesar ini, Live Nation, pemilik Ticketmaster, dan ini menjadi pertanyaan mengapa pemerintah Amerika Serikat ingin memecah perusahaan ini dan apa dampak dari konsumen penggemar konser. Berikut informasinya.
Departemen Kehakiman AS bersama penuntut dari 29 negara bagian Amerika Serikat serta daerah khusus ibu kota Washington DC menggugat promotor konser Live Nation, induk perusahaan layanan pemesanan tiket konser Ticketmaster. Perusahaan ini dituduh melakukan praktik monopoli yang menggelembungkan harga tiket secara ilegal dan merugikan banyak pihak. Live Nation relies on unlawful, anti-competitive conduct to exercise its monopolistic control over the live events industry in the United States and over the fans, artists, independent promoters, and venues. Live Nation mengakuisisi Ticketmaster pada 2010 dan sejak itu menominasi pasar Amerika Serikat maupun global. This is another in a long line of cases that have seemingly been focused on consumer protection and lowering prices. Senat menggelar dengar pendapat dengan bos Live Nation, sejumlah promotor serta kelompok anti-monopoli menyusul kekacauan seputar pra-penjualan tiket konser Taylor Swift pada akhir 2022 yang memaksa para Swifties menanti berjam-jam menunggu dirilisnya tiket. Begitu bisa dibeli tiket, harganya melambung. That's what happens when you have one entity, which is Ticketmaster Live Nation, that has 70% of the big ticket market, that has the promotion, which is Live Nation, and then also owns a bunch of the venues. Merespons gugatan anti-monopoli ini, Live Nation dalam pernyataannya mengatakan bahwa gugatan ini sekedar langkah pencitraan dan yakin bahwa pihaknya akan dimenangkan di pengadilan. Gugatan kepada Live Nation hanyalah salah satu dari gugatan kepada perusahaan besar yang ditengarai melakukan praktek-praktek anti-kompetisi. Pemerintahan Joe Biden sebelumnya juga telah melayangkan gugatan serupa kepada sejumlah perusahaan big tech, termasuk Apple, Amazon, dan juga Google. Kemudahan membeli tiket dari satu sumber diakui oleh sebagian penggemar konser. Only Ticketmaster. We just Googled it and it was the first option, so it was a good experience. Pretty easy actually. Tapi sejumlah pungutan di luar harga tiket juga dikeluhkan banyak pengguna Ticketmaster. Tickets used to be $20, but now they're upwards of $75 for the same experience, if not worse, because there's less amenities, more crowds. I respect the artist's work, and I think that the ticket prices are adequately hit, but like then added the service fees, like those are just ridiculous on top of it. When you buy tickets and you start at like $60 and you end up at like 95, it's insane. So I think it's a good thing and certainly to break up the monopoly. Tak hanya tiket konser, Live Nation adalah penjual terbesar untuk tiket pertunjukan teater serta pertandingan olahraga. Dalam laporan terbarunya, Ticketmaster menjual lebih dari 620 juta tiket sepanjang 2023. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pulau Kinmen di Taiwan hanya berjarak beberapa kilometer dari Tiongkok dan jadi medan pertempuran kedua belah pihak di masa lalu. Masih banyak bekas peluru artileri yang bertebaran di pulau tersebut dan seorang pengrajin mengubah menjadi simbol perdamaian. Wah, simak informasinya. Di tengah panas dan suara bising, Hu Sendong mengubah sampah menjadi perkakas berguna. Di masa lalu, Pulau Kinmen, Taiwan merupakan medan perang. Tumbuh besar di pulau tersebut, kata Wu, peluru artileri yang ditembakkan bolak-balik antara Tiongkok dan Taiwan adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Ini adalah sisa-sisa perang saudara Tiongkok. 1949年这场战役，当然，国军来到了金门，也成为这里为反攻大陆的基地。 Tahun 1949 juga merupakan tahun di mana Mao Zedong mendirikan Republik Rakyat Tiongkok di bawah Partai Komunis. Pemerintah Kuomintang yang kalah mundur ke Taiwan dan menyebutnya sebagai Republik Tiongkok. Sejak saat itu, di Kinmen yang dikuasai Kuomintang, konflik terus berlanjut dengan tembakan artileri hingga tahun 1970-an. Dengan pasokan bahan baku yang melimpah, peluru-peluru ini memiliki kehidupan baru di tangan Wu. Wu perlu sekitar 30 menit untuk membuat satu pisau.
dan bisa membuat sekitar 60 pisau dari satu cangkang lesung. Wu telah membuat pisau selama 50 tahun, dan selama itu dia telah melihat perubahan di Tiongkok. 跟我们去到台北，感觉到我们就看不出它就是什么共产国家。我们觉得说他们的那个整个都市城市化，各种建设，各种那种，跟我们以前的想象完全是两码事，完全不一样。 Banyak penduduk Kinmen berharap seiring dengan kemajuan Tiongkok akan ada lebih banyak kesamaan antara Tiongkok dan Taiwan, meskipun keduanya berbeda secara ideologi. Wu berharap dengan mengubah apa yang tadinya merupakan sesuatu yang merusak menjadi pisau, ia dapat memotong masa lalu Kinmen yang penuh dengan kekerasan dan berharap perdamaian abadi bagi kampung halamannya. Amerika Serikat secara resmi mengadopsi kebijakan One China Policy, di mana Amerika mengakui kedaulatan Tiongkok namun tidak mengakui kedaulatannya atas Taiwan. Amerika dan Taiwan adalah sama-sama negara demokrasi, sementara Taiwan adalah mitra dagang terbesar ke-9 bagi Amerika Serikat pada tahun 2022. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Dan pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Pantau dan saksikan terus Info Dunia Sepekan Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Dan saya Dewi Manik mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.